Perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia U23 tentu saja sangatlah tak mudah. Selain masalah lini belakang yang cukup riskan, tergabungnya skuad Garuda di grup yang katanya neraka juga menjadi faktor lain. Ya bagaimanapun, Qatar, Australia maupun Jordania bukanlah lawan yang berat. Apalagi di partai pembuka nanti, Indonesia akan langsung melawan tuan rumah Qatar yang masuk sebagai favorit juara. Nah, meskipun kesannya Indonesia ini seperti diremehkan, namun buat Jordania dan Australia, Indonesia justru menjadi tim yang sangat diwaspadai. Sebab dengan mayoritas pemain yang udah pengalaman mentas di level senior, skuad Garuda diprediksi akan sangat menyulitkan. Bahkan kedua tim itu seolah sepakat menjadikan laga melawan Indonesia sebagai kunci. Untuk itulah, baik Jordania ataupun Australia diketahui udah menyusun siasat masing-masing untuk bisa mengunci satu tempat, lolos ke 8 besar sekaligus membuat Indonesia merana. Meskipun begitu, Indonesia sendiri juga pastinya punya siasat untuk bisa paling tidak mengunci posisi runner-up untuk kemudian menciptakan sejarah lolos dari fase grup sebagai tim debutan. Grup A Piala Asia U23 kayaknya bakal menjadi salah satu grup yang bakal mendapatkan banyak atensi. Selain tentunya keberadaan Qatar sebagai tuan rumah, keberadaan timnas Indonesia yang belakangan banyak disorot juga bisa jadi penyebabnya. Yap, bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar sedang mendapatkan banyak perhatian. Terutama sejak penampilan memukau skuad Garuda di Piala Asia level senior dengan membawa tim yang berisikan pemain muda. Meskipun awalnya diremehkan akan jadi lumbung gol, nyatanya Indonesia malah mampu mencetak sejarah lolos 16 besar untuk pertama kalinya. Plus selalu mampu mencetak gol di 3 laga fase grup ketika itu. Terlebih progres timnas Indonesia dengan model potong generasi pada akhirnya juga menjadi headline di situs resmi FIFA. Sehingga sedikit banyak itu berpengaruh kepada perhatian tim-tim lainnya kepada pasukan Garuda. Yap, di Piala Asia U23 ini sendiri, Indonesia kembali membuat sensasi dengan memasukkan kurang lebih 13 pemain yang pernah dipanggil Coach Shin ke tim senior. Yang mana artinya secara jam terbang tim ini udah siap. Hanya masalah menyatukan chemistry dengan pemain-pemain yang memang lebih banyak main di U23. Kemudian secara keseluruhan, tim yang rata-rata usianya adalah 20,56 tahun ini juga mampu memperoleh modal berharga jelang keberangkatan ke Piala Asia ini. Yang mana setelah kalah 3-1 melawan Arab Saudi, timnas Indonesia mampu menang 1-0 atas Uni Emirat Arab. Plus dukungan supporter yang meskipun main di Qatar, tapi tahu sendirilah gimana menjadikan Indonesia tim yang layak diperhitungkan. Yap, lihat segala hal yang ada, mulai dari faktor pelatih, kedalaman skuad, hingga faktor non-teknis lainnya seperti fans dan lain-lain, membuat Jordania dan Australia diketahui punya misi yang sama, yakni menjadikan laga melawan Indonesia sebagai kunci. Ya, buat pelatih Jordan, Abdullah Abu Zema, selain Qatar dan Australia, Indonesia adalah tim yang patut diwaspadai karena perkembangan tim ini sungguh signifikan. Bahkan ia tak segan menjadikan Indonesia sebagai tim yang sangat diantisipasi dan berpotensi bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Untuk itu, melihat jadwal yang ada, Jordan sebisa mungkin akan berusaha menang melawan Australia di pertandingan pertama, agar ketika misal kalah melawan tuan rumah di pertandingan kedua, mereka masih punya peluang lolos dengan menjadikan Indonesia sebagai lawan yang akan dihajar habis-habisan. Meskipun begitu, Abu Zema juga nggak mau jumawa, sebab bagaimanapun semua tim di grup ini sulit dan pastinya setiap hasil akan sulit diprediksi. Jelas ini adalah grup yang sangat menantang, tapi target kami jelas, yakni lolos ke Olimpiade. Semua tim di grup ini sangat termotivasi, yang membuat situasinya menjadi intens dan sulit diprediksi. Australia akan sulit dihadapi, begitu juga Qatar, yang merupakan tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan. Kami juga tahu betapa sudah berkembangnya Indonesia, jadi semua laga nanti akan sulit semuanya. Ucap Abu Zema dikutip dari laman resmi FIFA dilansir dari Detik Sport. Sementara itu, Australia sendiri juga diketahui menjadikan laga melawan Indonesia sebagai kunci. Alasannya cukup masuk akal, sebab di laga pertama, Australia akan berusaha meraih 3 poin dari Jordania. Kemudian di partai kedua, mereka akan sebisa mungkin menang dari Indonesia yang dianggap sebagai tim terlemah di grup ini. Jika itu terjadi, laga melawan Qatar akan terasa jauh lebih santai karena dengan 6 poin, Australia hanya fokus untuk menjaga selisih gol. Meskipun begitu, sang pelatih Tony Vidmar mengaku tetap ingin menang
di semua laga dan keluar sebagai juara dengan meyakinkan. Sehingga ketika melaku ke Olimpiade, Australia benar-benar tampil dalam kepercayaan diri yang tinggi. Kami akan pergi ke Piala Asia U23 untuk memenangkan turnamen ini. Kami tidak hanya ingin lolos ke Olimpiade. Tujuan nomor 1 kami adalah memenangkan trofi. Tidak ada ekspektasi dari publik atas apa yang bisa kami lakukan. Namun di antara para pemain, ada perasaan bahwa kami bisa pergi ke sana. Kami memiliki keyakinan batin bahwa kami dapat mencapai sesuatu yang istimewa. Ucap Vidmar dilansir dari situs resmi FIFA sebagaimana dikutip dari bola.com. Di sisi lain, mantan kiper AC Milan dan timnas Australia, Zeljko Kalac, mengaku kalau timnas Indonesia sekarang telah mengalami perkembangan berkaca pada penampilan di Piala Asia 2023. Apalagi dengan skuad yang muda, sehingga antara tim senior dan U23 nyaris semuanya sama. Indonesia benar-benar berpotensi menjadi tim yang kuat di Asia dalam beberapa tahun ke depan. Saya pikir Indonesia telah berkembang. Banyak negara Asia mengalami banyak perkembangan. Namun, pada kenyataannya sulit untuk bersaing melawan tim yang lebih bagus dari Anda. Tutur dia. Ketika pemain bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan pemain lain, sulit menandinginya. Ucap Kalac dilansir dari media Kompas. Yap, terlepas dari apapun, setiap tim emang berhak menentukan skenarionya tersendiri. Begitu pula dengan Indonesia. Gak usah peduliin sana-sini, yang penting fokus dengan tim sendiri. Intinya, selama semua pemain fit dan mampu menjalankan instruksi coach dengan baik, terutama untuk tidak melakukan blunder-blunder kocak, apalagi di menit-menit awal dan akhir, Indonesia bisa saja memberikan kejutan sekaligus membungkam segala keraguan. Kalau tim ini hanyalah sekedar tim hore di grup A. Untuk itu sekali lagi, dengan segala hal yang udah dilakukan, semoga sukses timnas U23 di Piala Asia ini. Emang berat dan pastinya sangat berat, tapi percayalah dalam sepak bola segala hal bisa terjadi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.